mestinya di sini. Ya. Dan asetal ini cenderung lebih stabil dan relatif tidak reaktif dibandingkan hemiasetal. Ya. Kita lihat dari sini ada hemiasetal, ada hemiketal. Jadi ini pembentukan hemiasetal dan hemiketal. Aldehid direaksikan dengan alkohol menghasilkan hemiasetal. Kalau keton ya direaksikan dengan alkohol maka dihasilkan hemiketal ya. Mengapa ini aldehid ininya H, ininya R, sedangkan keton ininya R, ininya R? Coba mengapa? Antonius Tri Bintang. Halo. Halo, halo. Masuk lagi loh ya. Antonius Tri Bintang. Halo Bu, maaf Ya. Bu baru dari kamar mandi. Enggak apa-apa, saya ambil air putih, kamar mandi, baiklah. Gini Mas, tadi Anda bisa lihat kan pada hemiasetal dan hemiketal. Pada ini asetal, maaf aldehid ya, aldehid ini H, ini R. Ini keton, ini RR. Kira-kira mengapa nih? Ini R-nya ini isinya apa nanti? R-nya di sini apa? R turunan Bu. Bukan turunan, tapi maksudnya gini. RR di sini, ini nanti Anda pahami semua saja ya. Ya. Kalau kalian misalnya menjawab belum tepat, salah, atau apapun itu tidak masalah untuk saya. Yang penting Anda punya semangat untuk belajar. Lebih baik salah itu pada saat kita kuliah daripada pada saat ujian, ya kan? Nah, karena ini kalau aldehid itu kan ada letaknya pada terminal, pada bagian ujung, ya kan? R-nya ini kemudian kan misalnya bentuknya heksosa. Berarti ini kan ada CC di bawahnya, ya. Sedangkan kalau keton ini kan dia misalnya sebagai contoh yang bentuk keton, misalnya dalam bentuk heksosa, itu adalah fruktosa, ya. Anda bisa lihat tuh bentuk-bentuk gambar fruktosa. Jadi R-nya ini, R-nya atasnya ini ya senyawa yang ada di atasnya, ini ada di bawahnya, dan nanti dilihat saja ya, seperti itu. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada Anda harus punya pemahaman. Kalau bentuk aldehid, itu gugus fungsionalnya itu ada di ujung. Kalau gugus keton, kalau bentuk keton, ketosa, itu gugus fungsionalnya itu ada di bagian tidak di ujung gitulah ya. Misalnya sebagai contoh fruktos. Bentuk fruktos itu seperti apa sih? Sedangkan bentuk glukos, galaktos, manosa itu semua adalah bentuk aldosa, ya. Sedangkan fruktos itu bentuk ketosa. Nah, ini ya.
Bila monosakarida hemiasetal bereaksi dengan alkohol, maka akan dihasilkan asetal. Ketika alfa-D-glukopiranosa dipanaskan dengan metil alkohol atau metanol ya, dan ditambahkan sedikit HCl, maka akan dihasilkan metil alfa-D-glukopiranosida dan metil beta-D-glukopiranosida. Ya. Asetal itu cenderung lebih stabil, relatif dia tidak bereaktif atau kurang reaktif dibandingkan hemiasetal. Jadi hemiasetal itu relatif ya dia lebih reaktif lah istilahnya begitu ya. Kemudian kita masuk ke tadi sudah monosakarida, kita sekarang bahas disakarida. Ya. Oke. Aurelia Krista. Ada di mana nak kamu? Ya, di Salatiga, Bu. Oh ya. Coba ini dibaca, Nduk. Maksudnya apa? Disakarida ini. Saccharide contain two molecules of same or different monosaccharide units. On hydrolysis, they give two monosaccharide units, and monosaccharide units are joined by glycosidic bond. Maksudnya? Disakarida itu mengandung dua molekul yang sama atau unit monosakarida yang berbeda. Dalam hidrolisis, mereka memberikan dua unit monosakarida. Terus monosakarida unit itu tergabung dalam ikatan glikosida. Oh, iya. Ya. Nah, ini disakarida, terima kasih ya. Disakarida mengandung dua molekul monosakarida yang sama atau berbeda. Kira-kira dua molekul monosakarida yang sama itu contohnya apa? Antonius Cahyo, Adi. Iya, halo Bu. Anda tinggal di mana, Mas? Di Jogja, Bu. Ya. Kalau dikatakan bahwa disakarida mengandung dua molekul monosakarida yang sama atau berbeda. Kalau yang sama itu contoh disakarida apa? Yang berbeda contoh disakarida apa? Kira-kira apa? Sama, Bu. Yang contohnya sama glukosa. Kan ini kan kita bahas disakarida. Disakarida mengandung dua molekul monosakarida yang sama atau berbeda unitnya. Nah, kalau yang sama-sama misalnya dia mengandung dua monosakarida sama, itu contohnya nama disakaridanya apa? Misalnya glukosa sama dengan glukosa, lalu namanya apa? Glukosa ditambah glukosa, hasilnya apa? Halo? Glukosa ditambah glukosa hasilnya? Sukrosa, Bu. Maltosa. Oh, maltosa. Glukosa, maltosa. Kalau glukosa, fruktosa, berarti ini monosakaridanya kan beda, ya kan? Kalau monosakarida sama, glukosa, hasilnya maltosa. Glukosa, fruktosa, glukosa ditambah fruktosa, hasilnya apa? Sukrosa, Bu. Ya, betul. Kalau glukosa ditambah dengan
galaktosa hasilnya apa? Berarti monosakarida berbeda toh, Mas? Iya, Bu. Iya. Nah, hasilnya apa? Laktosa. Ya, betul. Ya, begitu yang dimaksudkan. Iya, Semua Bu. saja yang dimaksudkan begitu. Kemudian pada saat dihidrolisis, ya, disakarida itu bila dihidrolisis, maka dihasilkan 2 molekul 2 unit monosakarida. Jadi laktosa ditambah dengan H2O, dihidrolisis itu kan berarti ditambah dengan H2O, ya kan? Dihasilkan 2 molekul glukosa. Sukrosa dihidrolisis akan dihasilkan glukosa dan fruktosa. Laktosa dihidrolisis akan dihasilkan glukosa dan galaktosa. Kemudian di dalam misalnya laktosa itu kan 2 molekul glukosa. Laktosa 2 maaf ya, sorry. Maltosa 2 molekul glukosa. Nah, glukosa 1 dengan glukosa sebelahnya ini digabungkan dengan ikatan yang disebut glikosida, ya, glikosida. Begitu. Nah, jadi gini ya, ini disakarida. Contohnya maltosa. Maltosa itu bila dihidrolisis, produk yang dihasilkan itu ada glukosa dan glukosa. Dan ikatan glikosidanya itu alfa 1,4, bukan 1 sampai 4, tapi alfa 1,4. Terjadi ikatan pada atom C nomor 1 pada glukosa pertama dengan ikatan pada atom C nomor 4 pada glukosa di sebelahnya. Ya, di sebelahnya. Contohnya ini banyak terdapat pada malt. Malt itu banyak digunakan untuk pembuatan bir, ya, pada proses pembuatan bir. Bahan untuk membuat bir. Nah, jadi saya ulang, maltosa itu bila dihidrolisis, maka produk yang dihasilkan adalah glukosa dan glukosa. Nah, glukosa itu digabungkan dengan satu ikatan yang yaitu alfa 1,4. Terjadi ikatan pada atom C nomor 1 dari glukosa A dengan atom C nomor 4 pada glukosa B. Gitu ya, gambarannya seperti itu. Nanti ada gambarnya. Kemudian laktosa itu bila dihidrolisis dihasilkan glukosa dan galaktosa. Ikatannya beta 1,4. Alfa beta. Coba bayangkan, letak itu dikaitkan dengan gugus OH pada atom C nomor 1. Dalam bentuk siklik segi 6. Kalau OH itu ada di bawah, maka itu bentuknya alfa. Kalau OH itu ada di atas, maka bentuknya beta. Ya. Dan laktosa ini banyak terdapat pada susu. Ya. Kemudian sukros. Sukros ini produk yang dihasilkan dari proses hidrolisis adalah glukosa dan fruktosa. Dengan ikatan glikosidanya 1,2 ya, pada atom C nomor 1 dan atom C nomor 2. Nah, banyak terdapat pada gula tebu, cane sugar, ya, gula pasir yang sering kita hampir ya setiap hari lah kita gunakan, ya. Kemudian isomaltos, ya, isomaltos ini glukosa
pada ikatan glikosidanya alfa 16. Nah, ini banyak terdapat dalam proses pencernaan, digestion of amylopectin. Jadi pada proses pencernaan dari amylopectin, ya. Nah, ini adalah ikatan glikosida antara dua gula. Ya. Jadi itu ya. Nanti kita lihat ikatan pada 1 2 1 4 1 6 gitu ya. Oke. Nanti ini aja lebih kelihatan. Disakarida. Ini adalah bentuk maltosa. Glukosa, glukosa. Jadi ini glukosa. Ini glukosa. Dan ini adalah ikatan glikosida. Pada atom C nomor 1, jadi ini bentuknya alfa. Mengapa alfa? Ini gugus OH-nya di bawah sini. Gugus OH-nya di bawah sini. Jadi ini alfa 1 pada atom C nomor 1 dan atom C nomor 4. Sehingga alfa 1, 4. Ya. Sampai di sini paham? Halo? Bisa diikuti? Caroline Yuhanikan Ayu. Halo. Caroline Yuhanikan Ayu. Halo. Iya, halo. Ya. Anda paham, Dok? Perlu diulang? Paham atau? Soalnya tadi putus-putus suaranya Ibu, jadi wifi saya kurang. Ya, baik. Saya ulang ya. Terima kasih. Anda tinggal di mana, Nak? Di Semarang, Bu. Oke. Saya ulang ya. Jadi ini sebagai contoh adalah disakarida. Contohnya maltosa. Ini bentuk disakarida, berarti ini 2 molekul monosakarida ya. Contohnya maltosa. Maltosa itu tersusun dari glukosa dan glukosa. Di sini ini glukosa ya. Ini glukosa. Nah, di sini ikatannya alfa 1, 4. Mengapa disebut alfa? Karena ini gugus OH itu ada di sini. Pada atom C nomor 1 ini gugus OH di bawah, maka dia disebut alfa. Nah, ikatan antara atom C nomor 1 dan atom C nomor 4. Jadi menghitungnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini atom C nomor 4. Ini atom C nomor 1. Nah, ini gugusnya ini awalnya kan OH itu di sini. Sehingga ini bentuknya alfa. Paham, Dok? Catherine Jenny? Catherine Jane? Iya, Bu. Ya, Anda tinggal di mana, Nak? Di Semarang. Ya, apa yang saya jelaskan paham? Paham, Bu. Ya, baik. Semuanya ya, boleh. Kalau misalnya ada yang belum paham ya, mau. Oh ya, Bayu, bagaimana Mas? Iya Bu, saya ingin bertanya. Ini berkaitan dengan gambar glukosanya yang kanan itu ya Bu. Itu kan kalau dihitung dari nomor satunya itu, OH-nya berada di atas Bu. Nah, Nah, itu ini ngikutnya yang sini Mas. Sorry sayang, saya lupa menjelaskan. Ikutnya yang depan. Meskipun ini bentuknya yang belakang ini bentuk beta, ini bentuk alfa. Ya. Di sini bentuk alfa. Ini kan bentuk alfa, gugus OH-nya di sini. Ini kan bentuk beta, ini kan di atas ya. Iya, Bayu?
Iya, Nah, Bu. namun Berarti ini lalu diikutnya yang dari depan sini. Ya. Jadi ketentuan-ketentuannya itu seperti itu. Ya. Jadi ini kan bentuk disakarida. Jadi hanya membahas 2 molekul monosakarida. Nah, sebagai contoh adalah maltosa. Maltosa itu tersusun dari glukosa dan glukosa. Nah, kebetulan di sini ini adalah yang awal ini adalah bentuknya alfa, ya dia seperti ini. Begitu. Mungkin ini bisa berbeda juga mungkin bisa. Kalau misalnya maltosa ini dari bahan pangannya beda gitu ya. Itu juga bisa aja bentuknya beda. Namun hanya yang Anda pahami, kalau gugus OH ini awalnya ini, misalnya ini ya, sebagai awal di sini, ya mungkin ikatannya bisa beta, bisa mungkin seperti itu, misalnya bahan pangannya beda. Namun kalau seperti ini alfa. Jadi kalau nanti Anda diminta misalnya menunjukkan, Anda mengatakan terjadi ikatan alfa 14, glukosa dihasilkan maltosa. Anda menunjukkan gambarnya harus begini. Kalau Anda mengatakan ikatan beta 14, Anda menunjukkan gambarnya seperti ini, berarti itu enggak benar. Ini harus ini yang di depan. Gitu. Bayu paham yang saya maksudkan? paham, Bu. Ya, gitu ya Mas ya. Jadi yang saya maksudkan seperti itu. Mungkin misalnya ya bentuk maltosa, apakah ikatannya alfa selalu alfa 14? Apakah bisa mungkin beta 14? Ya mungkin bisa saja pada bahan pangan yang berbeda. Mungkin dilihat aja apakah strukturnya selalu begitu atau tidak. Ya. Namun yang perlu Anda pahami, kalau bentuk beta itu bentuknya seperti ini. Bentuk alfa bentuknya seperti ini. Kalau Anda menemui bentuknya seperti ini, lalu dikatakan beta 14, ini enggak pas. Ini alfa, karena yang ini adalah mulainya dari ini. Ya, begitu. Ya ini maksudnya bisa saja, maksudnya ikatan mau kalau lengkap ya ikatan alfa beta 14, namun ini biasanya menjadi alfa 14 ini yang di ini. Betanya kan karena dari sini ya. Terima kasih, kamu cermat juga ya. Ya. Nah, ini ya. Kemudian ini misalnya galaktosa. Galaktosa itu laktosa itu tersusun galaktosa dan glukosa. Ini bentuk alfa D galaktosa. Ini beta karena gugus OH di atas. Ya. Sedangkan ini alfa D glukosa. Gugus OH-nya ada di bawah di sini ya. Nah, namun yang disebutkan adalah ikatan glikosida beta 14. Jadi ini seperti tadi yang ditanyakan Bayu ya. Jadi ini depannya adalah beta, ya kan? Ini gugus OH di atas. Kemudian ini berikutnya ini galaktosa ya. Ini glukosa. Gugus OH-nya di bawah. Ya, ini alfa. Namun yang disebutkan ikatan glikosidanya adalah beta 14. Ya, itu. Karlin Dewi Ayu Widyastuti. Panggilannya siapa, Dok, kamu? Dewi? Karlin, Bu. Oh, Karlin. Ya, kamu tinggal di mana, Dok? Di Demak, Bu. Demak. Ini yang saya jelaskan, Anda paham, Dok? Karlin? Tadi yang ditanyakan Bayu, kamu paham?
agak kurang paham sih Bu. Yang tadi yang apa sih? Yang slide. Saya ulang ya, yang iya, Bu. ditanyakan Bayu ya. Apa sih, Ini Bu? kan gini, ada bentuk disakarida. Disakarida itu tersusun dari 2 molekul monosakarida. Sebagai contoh maltosa. Maltosa tersusun dari glukosa dan glukosa. Ini ikatan glikosidanya adalah alfa 14. Nah, ini bentuk alfa, gugus OH di sini. Nah, Bayu tadi tanya, Bu, itu belakangnya kan gugus OH-nya ada di atas. Ini bentuk beta. Iya. Namun karena ini yang di depan ini bentuk alfa, maka dikatakan alfa 14. Sesungguhnya kalau mau lengkap ya alfa beta 14. Pada misalnya seperti itu. Namun ini umumnya lazimnya itu dibentuk alfa 14. Ya Rio, sebentar ya. Nah, kemudian ini contoh laktosa yang tersusun galaktosa dan glukosa. Ya, ini bentuk beta, gugus OH di atas. Ya, ini galaktosa, ini glukosa. Gugus OH-nya di sini dalam bentuk alfa. Maka dia tetap dikatakan ikatan glikosida beta 14. Ya, begitu ya. Karlin. Halo Rio, bagaimana? Semoga menjadi jelas ya Karlin. Iya, Nanti Bu. belajar ya. Iya, Lihat buku aslinya ya, Nduk ya. Rio. Halo Bu, Ya. permisi Bu, saya yang bertanya di slide 30 Bu. Ya. Itu kan yang sebelah kiri kan glukosanya kan alfa, sedangkan kan yang sebelah kanan kan beta Bu. Apakah ada kemungkinan tuh nanti ikatannya itu jadi beta atau emang sudah pasti pakem itu ikatan glikosidiknya itu pasti alfa Bu? Saya ingin bertanya itu. Terima kasih. Nah itu tadi yang saya sampaikan. Ya. Ikatan alfa, beta, begitu ya. Pakem itu artinya gini, pakem itu sesungguhnya bisa menjadi alfa, menjadi beta, itu kalau yang penting Anda paham dengan bentuknya. Jadi sekali lagi Anda jangan menghafal aja, ya, tidak boleh menghafal. Kemarin saya mengajar pada kelas apa ya, kelas kakak kelas sudah semester mungkin ini semester 7. Nah, ini maaf ya, ini cerita yang lain. Ceritanya tentang nutrisi karena saya mengajar nutrisi dalam daur kehidupan. Nah, kemudian waktu saya tanya nasi di situ dikatakan 150 gram, kalorinya 195 kilokalori. Datanya angkanya dari mana? Bu, itu saya ambil dari Nutrisurvey. Oke, baik. Berarti dia pakai program software ya Nutrisurvey. Tapi saya tanya, kamu kalau misalnya ya oke deh, sekarang tuh orang mudah ya menggunakan aplikasi software begitu-begitu bisa. Tapi Anda harus tahu asalnya nasi itu berapa sih kandungan karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan sebagainya sampai airnya ada enggak? Kamu tahu enggak? Ternyata kesulitan, nggak paham. Nah, yang ingin saya tekankan di sini, Anda semua, tadi siapa yang bertanya lagi, raise hand lagi? Ada yang sama ditanyakan atau beda? Nah, tadi Rio ya, oh ya, Yosep, ya Yosep. Sebentar ya Yosep. Nah, itu pakem atau tidak, itu saya sendiri, pakemnya yang penting ini. Kalau dia itu di depan ini alfa, ya bentuknya alfa, padahal di belakangnya beta, itu bentuknya seperti ini, alfa 14. Karena ini gugus OH-nya di sini. Kalau ini ada di atas, maka ikatannya menjadi beta 14. Ini sebagai contoh adalah di sini. Laktosa. Mungkin dari hasil research atau apa, sebagian besar yang ada di dalam
pangan itu informnya seperti itu. Jadi pada laktosa terjadi ikatan beta 14. Pada maltosa ikatan alfa 14. Seperti itu. Ya. Begitu ya. Si Rio. Baik, Bu. Terima Nanti kasih coba banyak. kamu bisa juga menggali misalnya adakah kalau ikatan pada maltosa yang bentuknya beta itu. Namun yang Anda pahami bentuk alfa, bentuk beta, kenapa ikatan disebut alfa 14, ikatan beta 14 itu Anda paham karena apa gitu ya. Misalnya, karena pada bagian depan ini bentuknya beta. Jadi beta 14. Kalau di depan ini bentuknya alfa, maka menjadi alfa 14 ya. Kalau ini adalah karena ini galaktosa, fruktosa, jadinya adalah laktosa. Kalau ini glukosa dan glukosa, jadinya maltosa. Misalnya begitu. Yosep. Iya, Bu. Boleh kembali ke slide 30 yang barusan. Ya. Itu kan sama-sama glukosa ya, Bu. Artinya kalau misalkan kita bikin glukosa yang di kiri jadi di kanan, dan glukosa yang kanan jadi di kiri, hasilnya jadi Ininya beda. berubah. Ininya berbeda. Iya. Hasilnya justru jadi beta malahannya. Jadi beta, betul. Iya, emang. Betul. Jadi maksud saya hanya seperti itu. Kamu harus paham gitu loh. Jangan hanya hafal, ya. Kamu harus paham. Kalau misalnya, tadi kan saya jelaskan pada waktu Bayu bertanya. Kalau ini ada di depan, ini di belakang, sedangkan yang ini bentuknya beta, maka menjadi beta 14. Jadi Anda tahu beta mengapa? Karena ini aslinya begini. Ini yang di depan. Kalau ini yang di depan, maka jadinya alfa. Begitu ya, Yosef? Yang penting Anda paham. Anda tahu mengapa itu disebut alfa 14. Berarti karena depannya itu bentuknya alfa, mungkin belakangnya bisa alfa, bisa beta. Mengapa depannya beta? Karena misalnya di belakangnya alfa misalnya. Tapi yang di depan ini yang menjadi pegangan. Ya. Namun kemudian mengapa itu alfa, mengapa beta? Karena bentuk bangunnya begitu. Gugus OH-nya di atas bidang dari bentuk siklis, oh itu beta. Kalau di bawah berarti itu bentuknya alfa. Gitu ya semuanya. Gitu ya, Sep? Oke, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang ini sukrus. Ya, sukrus. Sukrus itu tersusun dari glukos dan fruktos. Nah, menghitungnya fruktos itu C1, C2, C3, C4, C5, C6. Sehingga ini dikatakan alfa 1, ini ya 1, ini glukos loh. Dengan 2 di sini dari fruktos. Jadi ini alfa 1, 2. Saya ulang ya. Bentuk disakarida yang lain tadi sudah kita bahas. Maltos, laktos, sekarang sukrus. Ya. Sukrus itu tersusun dari glukosa dan fruktosa. Dikatakan ikatannya alfa 1, 2. Alfa 1 karena ini dari glukosa. Ini pada atom C nomor 1. Ini gugus OH ada di bawah. Ini menjadi alfa. 2, karena menghitung pada fruktos, ini dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ini menjadi alfa 1, 2. Ya. Di sini dilihat di mana ya.
itu nanti Anda lihat ya, pada chapter 29, 10, pada halaman 747. Ya, 747 ya, halaman nanti dilihat di sini. Nah, kemudian ini coba Anda amati. Anda amati, semuanya melihat ini. Ini ada atas itu laktosa. Yang bawah maltosa. Ya. Nah, ini dua monosakarida yang umum ya. Ada laktosa, maltosa. Coba ini Anda amati, benar enggak? Antara judulnya, gambarnya, itu semuanya betul enggak? Coba dilihat. Sudah dilihat? Sudah, Bu. Ya, sekarang saya tanya pada Kristina Triwidya Astari. Panggilanmu siapa? Nah, Christine, Bu. Christine. Kamu Ya. tinggal di mana, Christine? Di Lampung. Di Lampung. Lampung Selatan. Woi, jauh amat. Ya, baguslah. Tapi suara saya bisa didengar jelas kan? Iya, Bu. Tadi sempat putus-putus. Sekarang sudah Ya, jelas. sekarang jelas. Baik. Sekarang, Christine, sudah dilihat ya gambar ini? Ya. Nah, pada laktosa, sekarang yang pertama kamu lihat, fokuskan pada laktosa. Ini antara judulnya laktosa ini dengan penjelasannya ini, gambarnya ini benar apa tidak? Kalau betanya benar. Betanya benar, oke? Satunya benar. Yang 4. Saya belum paham, Bu. 4-nya menghitungnya gimana? 4 kan dari sini, loh. Jadi Oh, ini iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toh? Oh, iya. Ya, berarti benar, Bu. Berarti ini gambar ini kamu katakan benar? Iya. Ya, sekarang coba saya tanya siapa lagi? Christine ya tadi. Sekarang pada Grace Florencia. Halo Grace. Grace Florencia. Grace kemana tuh ya? Febriani Astuti. Iya, Bu. Ya. Menurutmu gambar tadi benar apa enggak, Nduk? Coba kamu amati yang laktosa. Gambar itu benar enggak? Gambar dengan judulnya itu benar enggak? Tadi Christine mengatakan benar. Christine yang dari Lampung. Menurutmu benar enggak?
Menurut Bayu bagaimana? Bayu, Ya, Bu. ya menurutmu bagaimana Mas? Benar enggak? Kalau saya sih masih mungkin kurang tepat ya, Bu. Soalnya saya merasa bingungnya tuh di ini, Bu. Kenapa ada OH-nya yang di bawah itu, Bu? Kalau yang di Nah, galaktos kiri. betul. Itu beta, itu oke deh, karena di atas. Tapi yang OH di bawah, itu mestinya hanya H. Ya enggak? Iya, Bu. Nah, begitu. Jadi harus itu, jadi Christine itu enggak benar ya, gambar itu butuh teliti. Ya, butuh teliti. Jadi OH yang di bawah pada galaktos itu mestinya hanya H, karena OH itu ada di atas sehingga dia dikatakan beta. Ya, beta. Meskipun belakangnya glukosnya kan bentuknya alfa. Ya enggak? Nah, jadi pada galaktos itu gugus OH itu salah, mestinya H saja. Karena atasnya tuh OH. Ya. Begitu ya. Yosef paham? Paham, Bu. Rio? Paham, Bu. Ya. Yang lain Grace, tadi Grace di mana ya? Grace Floren? Maaf Bu, saya mau tanya, ini yang Ibu maksud OH yang galaktus itu tuh yang di bawah sebelahnya H ini ya Ini Bu? sayang, ini nih. Oh, Ini mestinya H saja. Ini mestinya H saja. OH itu di atas sini. Sehingga menjadi beta. Ya, baik. ini kan galaktosa beta 1,4 glukos. Artinya ini bentuk glukosa yang beta. Mestinya di sini ini hanya H, ini OH. Ya kan? Sehingga ini bentuknya begini. Jadi ini bentuknya di sini tidak OH tapi hanya H. Karena ini ikutnya beta, ya kan? Nah, jadi tadi sudah disampaikan Bayu, jadi ini mestinya tidak OH tapi adalah H, ya. Sekarang dilihat yang berikutnya maltos. Maltos, galaktosa